Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Firman Fauzan. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2201010007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan, bimbingan, dan konseling. Jadi, dalam landasan, bimbingan, dan konseling itu ada beberapa landasan. Yang pertama yaitu landasan psikologi, dan yang kedua landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga itu landasan sosial dan budaya. Oke, jadi saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling. Jadi, landasan psikologi merupakan fondasi penting dalam bimbingan, dalam praktek bimbingan dan konseling. Landasan ini memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku individu, proses perkembangan, dan dinamika psikologi yang mendasari berbagai masalah dan isu yang dihadapi klien. Dengan memahami landasan psikologi ini, seorang konselor itu dapat memberikan intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi pentingnya landasan psikologi ini yang pertama yaitu pemahaman terhadap klien. Jadi landasan psikologi ini membantu konselor itu memahami karakteristik unik setiap kliennya gitu. Terus selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi pentingnya landasan psikologi ini yaitu untuk mengidentifikasi masalah. Jadi dengan kita memahami teori-teori psikologi, konselor dapat mengidentifikasi akar masalah yang dihadapi klien secara lebih akurat. Terus selanjutnya yaitu pilihan intervensi. Jadi landasan psikologi ini memberikan ruang untuk berbagai pilihan intervensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan secara spesifik setiap klien gitu. Terus terakhir tentang pentingnya landasan psikologi yaitu evaluasi proses. Jadi konselor itu dapat mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan dengan mengacu pada teori-teori psikologi yang relevan gitu. Terus selanjutnya yaitu penerapan landasan psikologi dalam praktek bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pembentukan hubungan terapi, terus selanjutnya yaitu pengembangan tujuan, terus selanjutnya pilihan teknis intervensi dan evaluasi proses. Gitu. Oke, mari kita lanjut kepada landasan yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya atau yang kedua itu adanya landasan iptek dalam bimbingan, landasan iptek dalam bimbingan dan konseling. Jadi landasan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah merambah ke berbagai bidang kedisiplinan ilmu, termasuk dalam dunia bimbingan dan konseling. Jadi integrasi iptek dalam bidang ini tidak hanya memperkaya metode dan alat yang digunakan, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam memahami dan mengatasi permasalahan manusia. Jadi penting landasan iptek ini dalam bimbingan konseling. Nah, salah satunya yaitu pengembangan alat dan metode baru. Terus yang selanjutnya yaitu pengembangan teori baru, terus aksesibilitas layanan, peningkatan efisiensi dan kustomisasi layanan. Tuh. Dan untuk landasan iptek ini sendiri itu ada beberapa penerapan yang dilakukan dalam bimbingan konseling. Yang salah satunya yaitu aplikasi mindfulness. Aplikasi ini seperti Handspad atau dan Calm. Jadi dia menggunakan teknologi untuk memberikan panduan meditasi dan relaksasi. Terus selanjutnya yaitu robot terapi. Jadi penerapan iptek dalam bimbingan konseling ini sudah merambah pada robot terapi, sehingga robot ini digunakan untuk membantu anak-anak yang autis dan mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Selanjutnya itu realitas virtual. Jadi teknologi ini digunakan untuk mengobati fobia, PTSD, dan gangguan kecemasan lainnya. Terus yang terakhir analisis sentimen. Jadi analisis terhadap teks, misalnya jurnal atau pesan, jadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pada pola emosi pikiran yang berulang-ulang. Nah, terus ini yang terakhir landasan sosial dan budaya dalam bimbingan konseling.
Jadi, landasan sosial dan budaya ini merupakan salah satu pilar penting dalam praktik bimbingan dan konseling. Jadi ya, setiap individu itu tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial dan budaya yang unik dan berbeda-beda, sehingga pemahaman terhadap latar belakang sosial dan budaya klien itu sangat krusial bagi keberhasilan seorang konselor atau dalam proses konseling. Nah, jadi pentingnya landasan sosial dan budaya ini dalam bimbingan konseling yang pertama yaitu konteks perilaku. Jadi latar belakang dan budaya pembentukan cara seseorang berpikir, merasa, berperilaku. Dengan memahami konteks ini, konselor dapat lebih memahami akar masalah yang dihadapi klien. Terus selanjutnya yaitu nilai dan keyakinan. Jadi nilai-nilai dan keyakinan yang dianut seorang itu sangat mempengaruhi cara mereka memandang dunia dan diri mereka sendiri. Nah, jadi konselor ini perlu kita menghormati dan memahami nilai-nilai tersebut yang sifatnya untuk membangun hubungan antara konselor dan klien agar saling percaya. Jadi konselor harus bisa memahami latar belakang ataupun keyakinan yang mereka anut itu sejak dari awal atau bawaan dari budayanya. Nah, selanjutnya yaitu peran gender dan kelas sosial. Jadi, peran gender ataupun kelas sosial dan kelompok-kelompok etnis yang dapat membentuk harapan, peluang, dan tantangan yang berbeda-beda. Jadi, konselor itu perlu sensitif terhadap isu-isu untuk memberikan layanan yang adil dan setara. Terus selanjutnya, komunikasi antar budaya. Jadi, dalam masyarakat yang semakin beragam, konselor ini perlu memiliki keterampilan komunikasi antar budaya dan membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi bimbingan konseling. Jadi beberapa faktor diantaranya itu norma sosial, nilai kebudayaan, peran gender, terus kelas sosial, etnis, agama, keyakinan, terus penerapan dalam praktik bimbingan konseling, serta kesadaran diri dan beberapa hal lainnya yang memang menjadi faktor dalam mempengaruhi bimbingan dan konseling. Mungkin itu yang cukup bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.